Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di pembelajaran Baimi. Oke, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik. Ini pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Oke, kita ke slide pertama. Globalisasi membawa dampak terjadinya perdagangan bebas, artinya para pedagang dari luar negeri bebas menjual barang produksinya ke negara lain. Salah satu manfaat globalisasi di bidang ekonomi adalah adanya kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Kalau eksportir itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan ekspor atau orang yang melakukan kegiatan ekspor. Nah, sedangkan import adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri. Kalau importir adalah orang yang melakukan kegiatan impor. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya di slide kedua, komoditas barang ekspor dan impor dari berbagai negara ASEAN. Nah, bebasnya barang masuk dan keluar di zona antar negara ASEAN merupakan salah satu bagian kerjasama untuk menumbuhkan ekonomi antar negara. Barang impor maupun ekspor di kawasan ASEAN tidak hanya terbatas pada barang jadi, terlebih juga pada barang mentah dan barang setengah jadi. Secara khusus, barang ekspor dan impor di Indonesia diantaranya barang-barang ekspor di Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang migas itu minyak dan gas bumi. Kalau non-migas itu barang-barang hasil pertanian, perkebunan, dan hasil industri, hasil tambang selain minyak dan gas bumi. Indonesia juga mengekspor jasa, yaitu tenaga kerja, jasa penerbangan, dan jasa pariwisata. Barang-barang impor Indonesia antara lain alat-alat elektronik, mobil, sepeda, motor, mesin, industri, kapal laut, dan suku cabang mesin. Impor jasa Indonesia yaitu tenaga ahli, tenaga konsultan, jasa penerbangan, jasa pendidikan, dan jasa modal. Manfaat kegiatan ekspor dan impor negara anggota ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi meliputi hubungan dagang, ekspor impor barang-barang dagangan, kerjasama energi, pengiriman tenaga kerja, membentuk kawasan perdagangan bebas atau disebut dengan AFTA, membentuk komunitas ekonomi ASEAN, membangun pabrik industri bersama, dan lain sebagainya. Kegiatan ekspor impor antar negara ASEAN untuk menumbuhkan ekonomi di negara ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Nah, ini saya rangkum adalah 3 manfaat kegiatan ekspor dan impor negara anggota ASEAN. Selanjutnya, manfaat kegiatan ekspor impor meningkatkan hubungan antar negara. Itu sudah jelas, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membutuhkan setiap negara yang tercukupi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan devisa, produk dalam negeri dikenal oleh negara lain,
terjadinya alih teknologi, terciptanya harga yang stabil. Ini manfaat kegiatan ekspor impor yang kita alami saat ini ya, yaitu terjadinya alih teknologi. Semakin hari teknologi di Indonesia semakin berkembang, semakin meningkat ya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu di Indonesia saat ini semakin meningkat ya. Nah, dampak positif pertukaran tenaga kerja. Pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat. Adopsi teknologi baru menjadi lebih cepat. Adopsi teknologi baru menjadi lebih cepat ya. Ini saya tulis 2 kali. Selanjutnya, untuk memicu produktivitas tenaga kerja lokal, menambah devisa negara. Ini juga saya kopas 2 kali. Nah, ada selain dampak positif juga ada dampak negatif ya. Yang negatif yang saat ini yang sudah saya rangkum ada 3. Mempersempit kesempatan kerja tenaga lokal, menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih, menimbulkan peluang banyaknya pengangguran. Ini dampak negatif pertukaran tenaga kerja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, video singkat mengenai ekspor impor antar negara ASEAN. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.